Yang pertama adalah pembinaan, kemudian pengendalian. Nah, pembinaan ini adalah upaya ataupun tindakan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan perangkat daerah agar kemudian tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, kemudian pengendalian ini yang dimaksud adalah upaya kita untuk menjamin bahwa pembentukan perangkat daerah dan UPTD itu sudah sesuai aturan. Kita tahu perangkat daerah itu dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan. Kita tahu perangkat daerah itu diberi tipe berdasarkan pemetaan skor. 2016 lalu, ya sekitar 8-7 tahun yang lalu, pemetaan skor sudah dilakukan. Dan sudah cukup uzur kami rasa usia dari eh, peraturan atau kanun kita itu, meskipun di 2025 itu sudah kita perbaharui, tapi hanya untuk mengakomodir beberapa nomenklatur saja, tidak melakukan evaluasi menyeluruh, bahkan kecamatan tidak tersentuh sama sekali. Kita tahu bahwa untuk menetapkan kecamatan itu menjadi tipe A atau tipe B, ada indikator-indikator yang harus dipenuhi. Beberapa indikator itu mungkin sudah bergerak. Misalnya, ya, indikator tentang jumlah desa. Suatu kecamatan jumlah desanya 100 misal. Nah, di per hari ini mungkin jumlah desanya sudah 150 Oh, atau yang jumlah empat. penduduknya sudah bertambah. Oleh karena itu, penataan ataupun evaluasi terkait dengan itu perlu dilakukan untuk menghindari adanya ketimpangan atau ketidaktepatan ukuran dari perangkat daerah yang kita miliki. Nah, Bapak dan Ibu, ya, dua ruang lingkup itu, pembinaan dan pengendalian, itu masing-masing punya kegiatan sendiri. Untuk pembinaan itu, yang pertama adanya fasilitasi, kemudian konsultasi, penilaian, penghargaan. Nah, untuk yang akan kita laksanakan ini adalah dalam bentuk kegiatan penilaian. Fasilitasi dulu sudah pernah dilakukan, karena itulah terbentuk atau tersusun kanun itu. Konsultasi juga. Nah, penilaian ini sama sekali belum pernah kita lakukan. Ya, kanun yang sudah ada ataupun perbu pembentukan UPTD yang sudah ada itu belum pernah kita lakukan penilaian. Penilaian ini mengacu kepada penilaian kematangan organisasinya yang nanti dijabarkan ke dalam 11 variabel, saya ulangi, 11 variabel dengan masing-masing 5 indikator per variabelnya. Artinya ada 55 indikator dalam proses penilaian kematangan organisasi tersebut. Kemudian ruang lingkup kedua itu ya kegiatannya adalah pemantauan, pendampingan dan evaluasi. Nah, pengendalian ini ruang lingkupnya dilakukan pada tahapan kapan? Pada tahapan ketika peraturan daerah atau perda kalau di kita kanun itu hendak ditetapkan dan atau setelah ditetapkan. Nah, kita ada di posisi yang kedua. Evaluasi dilakukan ketika kanun itu sudah ditetapkan. Nah, evaluasi ini tentu bertujuan seperti yang saya singgung untuk memotret penyimpangan-penyimpangan apa yang ada ketika dulu kita menetapkannya. Misalnya ada perangkat daerah tuh yang eh, urusan pemerintahan di dalamnya itu ternyata 4, padahal ya yang diperbolehkan itu hanyalah 3 urusan pemerintahan, maksimal 3 urusan pemerintahan diwadahi dalam satu dinas atau satu perangkat daerah. Apabila ditemukan 4, maka otomatis satu urusan pemerintahan tersebut harus didiskualifikasi dari dinas itu. Kita masuk pada yang pertama, Bapak dan Ibu ya. Penilaian itu yang dimaksud adalah penilaian terhadap tata laksana, budaya organisasi, inovasi, dengan tingkat kematangan suatu organisasi. Itulah kenapa penilaian ini disebut penilaian kematangan organisasi. Variabel itu tadi sendiri ada 11 variabel. Yang pertama, variabel untuk penilaian kematangan organisasi itu adalah variabel perencanaan.
kemudian variabel monitoring dan pengendalian, kemudian penjaminan mutu layanan, kemudian SOP, kemudian pendidikan dan pelatihan, kemudian analisis kebijakan dan pemecahan masalah, kemudian manajemen sumber daya yang terukur, kemudian manajemen risiko, kemudian pengukuran kinerja, kemudian pengembangan inovasi layanan. Nah, yang terakhir adalah budaya organisasi. Masing-masing variabel ini punya 5 indikator. 5 indikator ini dikualifikasikan ke dalam tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan tingkat 5. Masing-masing tingkat itu akan digambarkan dari kepemilikan bukti dukung yang ada pada Bapak dan Ibu sekalian. Apabila bukti dukungnya nanti misalnya A, maka Bapak berada di level ataupun di tingkat 2 atau tingkat 3 dan seterusnya begitu. Inilah mungkin yang paling akan menjadi perhatian kita pada kesempatan ini. Apa bukti dukung yang kita harapkan dari masing-masing variabel ini? Nah, ya, yang pertama itu kita akan coba eh, informasikan terkait dengan variabel perencanaan pembangunan daerah. Ada 5 tingkat kualifikasinya, kemudian ada 5 juga indikatornya, kemudian ada 5 verifikasi bukti dukung yang akan kami lakukan. Seperti tadi yang saya singgung, ya, Bapak dan Ibu, jika bisa menghadirkan bukti dukung tertentu, sebagaimana yang terlihat di layar, maka akan berada pada tingkat yang sama dengan bukti dukung yang berhasil atau sanggup para ibu hadirkan gitu. Untuk yang pertama, penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen Renja dilakukan tanpa ada kriteria yang terukur. Apabila ini yang ataupun ini yang terjadi pada perangkat daerah atau PT di Bapak dan Ibu sekalian, maka tingkat kematangan organisasinya adalah 1, ya. Ataupun nanti ketika kami minta bukti dukungnya tidak ada bukti dukung. Artinya belum ada metode atau kriteria yang menentukan prioritas. Nah, untuk berhasil atau menduduki tingkat kedua, itu penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam renja itu dilakukan berdasarkan analisis terhadap hasil, ya. Jadi bukti dukungnya itu Bapak dan Ibu bisa hadirkan renwal atau RKA yang berbasis pada sub-sub kegiatan. Kemudian untuk tingkat 3, indikatornya itu penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis hasil dan analisis kemampuan kegiatan menghasilkan hasil. Ya, jadi analisis hasil dan analisis kemampuan kegiatan menghasilkan hasil. Bukti dukungnya itu Renja yang berbasis Renstra. Kegiatan tersebut, ya, kegiatan yang ada di Renja itu harus ada di Renstra. Ya, begitu. Kemudian yang keempat, itu penentuan prioritas kegiatan dilakukan berdasarkan analisis yang membandingkan hasil, ya, antara yang akan dicapai antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Jadi ada pembandingan. Nah, ini biasanya ya untuk yang di perencanaan sudah tahu pasti ada dokumen cascading ataupun pohon kinerja. Jadi cukup lampirkan bukti dukungnya ini saja, Bu. Bapak, nanti tim verifikator akan memverifikasi apakah dokumen tersebut layak dijadikan bukti dukung atau sudah benar pengerjaannya. Kemudian level kelima itu, ya, seluruh kegiatan tadi itu dibantu dengan IT. Jika Bapak bisa membuktikan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan daerah itu dibantu oleh IT, maka Bapak ada di tingkat kematangan tingkat 5. Ini sudah matang sekali, ya. Nah, perlu kami ingatkan bahwa setiap bukti dukung ini harus ada semuanya, baru bisa naik ke level berikutnya. Ya, tidak boleh misalnya renewal saja, itu otomatis tidak bisa naik ke tingkat 3. Atau renja saja tidak ada renewal, itu tidak bisa di tingkat 3 juga. Itu berarti di tingkat 2, karena renewalnya tidak ada. Ya, artinya dokumen tingkat 3 itu harus didukung oleh dokumen tingkat 2. Begitu seterusnya.
Saya pikir untuk orang-orang yang di perencanaan ini sudah ada semua ya dokumennya Bapak dan Ibu. Dan kita ingatkan di awal agar harapannya ya menghindari pengkondisian bukti dukung. Kita ingin memotret kondisi real dari kematangan organisasi Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kalau bisa dan memang seharusnya bisa kita hindari pengkondisian bukti dukung. Artinya bukti dukung ini ada hanya untuk penilaian ini. Nah, itu sebisa mungkin kita hindari ya. Nah, jikapun ada misalnya eh, yang mungkin belum pernah mendengar dokumen ini, maka otomatis sebenarnya tidak ada dokumen itu di perangkat daerah, Ibu ya. Seharusnya sudah ada ya, seharusnya. Nah, begitu. Kita next ke variabel berikutnya. Ya. Variabel berikutnya itu adalah monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas. Nah, untuk indikator yang pertama, monitoring dan pengendalian dilakukan dengan cara sederhana dan tidak terstruktur. Ya, jadi bukti dukungnya yang kami verifikasi itu adalah undangan kegiatan monitoring, daftar hadir, dan notulensi rapat monitoring. Nah, kemudian indikator yang kedua, monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan fokus yang ditentukan. Ya, jadi bukti dukungnya itu sudah ada regulasi monitoring. Ya, jadi di SK kan mungkin ya bahwa monitoring itu waktu dan muatannya sudah jelas. Nah, kemudian ada juga hasil monitoring yang dilampirkan sebagai bukti dukung. Nah, kemudian level ketiga, monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan. Nah, dokumen regulasi monitoring, hasil monitoring, ditambah dokumen realisasi fisik kegiatan yang dilengkapi dengan dokumen tindak lanjut. Apabila Bapak dan Ibu berhasil atau punya semua dokumen itu, maka kematangan Bapak dan Ibu ya perangkat daerahnya ada di level atau tingkat 3. Kemudian monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan dan yang terstandarisasi dan diikuti dengan umpan balik berupa perbaikan yang terdokumentasi dengan baik. Nah, dokumen level 2 tambah dokumen level 3 dan tambah dokumen level 4 yaitu hasil tinjut dari monitoring berupa laporan kepada pimpinan, dokumen paket kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan itu dihadirkan sebagai bukti dukung. Apabila berhasil dihadirkan, maka tingkat kematangan Bapak dan Ibu ada pada tingkat 4. Nah, kemudian level kelima atau tingkat kelima, ya, seluruh kegiatan tadi itu didukung dengan penggunaan IT yang berbasis internet. Bukti dukungnya screenshot saja. Apabila seluruh kegiatan yang tadi kita sebut itu sudah didukung oleh IT, maka Bapak dan Ibu ada pada level kematangan 5. Ini sudah sangat matang. Kita masuk ke penjaminan mutu, variabel ketiga. Untuk level pertama itu tidak ada penjaminan mutu atas produk yang dihasilkan dan atas proses kerja yang dilakukan. Nah, apabila tidak ada bukti dukung, maka eh, kualifikasi kematangan perangkat daerahnya adalah 1. Ya, kemudian penjaminan mutu dan proses kerja. Penjaminan mutu produk dan proses kerja dilakukan secara berkala, namun tidak mempunyai standar mutu produk dan proses yang ditetapkan. Nah, ada dokumen para pelaksanaan tugas kegiatan. Nah, ini yang disebut berkala. Ya, jadi berkala itu teratur dia ada apa rentang waktu yang pasti kapan dilakukan ya kemudian ada telaah staf yang isinya itu tentu tentang mutu produk ya dan juga tentang proses kerja ya. Kemudian ada juga rapat teknis internal. Rapat ini nanti bisa dibuktikan dengan daftar hadir rapat yang membahas tentang mutu produk dan proses kerja yang dilakukan ya biasanya berkala. Kalau itu bisa dipenuhi, maka Bapak dan Ibu ada pada tingkat 2 begitu. Kemudian mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala oleh internal. Nah, ini bukti dukungnya ya. Distandarisasi itu bukti dukungnya SP bisa yang pertama ya. Jadi standar pelayanan itu kan merupakan standar bagaimana layanan dan produk dihasilkan. Kami pikir SP ini
apalagi yang tempo hari ikut PEKPP itu pasti sudah punya SP, ya, sudah paham tentang SP. Di 2022 kita juga sudah pernah buat ini BIMTEK terkait dengan standar pelayanan. Jadi ini mungkin sudah punya semua atau minimal sudah familiar dengan dokumen ini. Nah, kemudian juga ada SOP, SOP per kegiatan. Ya, jadi kalau sudah ada SOP, Ibu lampirkan, Bapak lampirkan, maka sudah bisa menjadi bukti dukung di tingkat 3 ini. Kemudian rapat teknis internal. Ini bisa daftar hadir ataupun dokumentasi lainnya, notulensi dan lain-lain. Sudah distandarisasi serta dilakukan pengukuran atau pengujian secara berkala oleh tenaga yang berserikat. Nah, berarti untuk level 4 ini sudah ada dokumen SMM, Sistem Manajemen Penjaminan Mutu, ya, ataupun akreditasi bahwa mutu produk yang Bapak hasilkan itu sudah tersandar International Standard Organization atau ISO. Nah, kalau sudah punya dokumen ini, maka layanan yang Bapak sediakan, Ibu sediakan itu sudah sangat matang. Ya, begitu. Kemudian penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet. Ya, kalau memang kegiatan tadi itu dilakukan berbasis internet, ya, maka di screenshot saja dan itu bisa menjadi bukti dukung tambahan. Ya, jadi jangan screenshot saja Bu, Bapak. Ya, tetapi juga dokumen dari tingkat 2, 3, 4 dikumpulkan semuanya sampai dengan dokumen pada tingkat 5. Nah, itu Bapak baru bisa duduk pada tingkat 5. Kalau tingkat 2 saja yang hadirkan atau tingkat 4 saja yang dihadirkan, dokumen di tingkat 5 itu misalnya di tingkat 2 itu misalnya tidak hadir, tidak disampaikan, maka Bapak dan Ibu tidak dianggap berada pada level 4. Gitu. Oke, next. Variabel keempat adalah SOP. SOP pelayanan perangkat daerah. Nah, SOP ini akan mendefinisikan ya eh, proses pelaksanaan pekerjaan pada perangkat daerah. Jika tidak ada SOP, SOP rapat, SOP apa begitu, seluruh kegiatan itu di SOP-kan. Jika tidak ada SOP, maka tingkat kematangannya adalah 1. Nah, nah, kalau sudah ada SOP ya, definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi operasional prosedur. Nah, jadi jika sudah ditetapkan, sudah ada SKSP, SOP, maka Bapak dan Ibu sudah berada pada tingkat ini. Meskipun belum semuanya, tetapi nanti hadirkan juga daftar SOP yang seharusnya ada. Misalnya SOP yang seharusnya ada 10, tetapi Bapak baru punya 4 misalnya. Daftar yang seharusnya ada itu juga dilampirkan. Ya. Kemudian tingkat 3, definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP. Ya. Untuk level ini, bukti dukung yang akan kita verif adalah dokumen pemberitahuan adanya evaluasi SOP. Ada tidak evaluasi terhadap SOP yang tadi sudah ditetapkan? Ada tidak dilakukan itu? Nah, jika ada, misalnya ada surat undangan kan, ada surat undangan yang memberitahukan akan ada evaluasi, itu dilampirkan sebagai bukti dukung. Nah, kemudian ada rapat evaluasinya. Rapat evaluasi bisa dibuktikan di daftar hadir, berita acara, dan lain-lain. Kemudian ada laporan, ya. Ada laporan tentang hasil evaluasi. Nah, itu dilampirkan Bapak dan Ibu. Kemudian tingkat 4, definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP. Sudah dievaluasi secara berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP. Nah, dokumen tingkat 3 tadi ditambah dengan dokumen SOP yang sudah direvisi. Di dokumen lamanya dan dokumen hasil revisinya. Kemudian ada dokumen ya kertas segitu yang isinya adalah rekap SOP yang direvisi. Jadi kita ingin verif uh, dokumen SOP itu bagian-bagian mana saja yang direvisi. Nah, kita juga ingin melihat apakah ada keselarasan antara hasil MONEF dengan dokumen revisi.
Pak Hadi, sepertinya suara Bapak Kan masuk. sudah tidak terdengar, Pak. Terdengar suara saya Bapak Ibu? Sudah. Terdengar ya? Oke, sip, sip. Iya. Terdengar sudah. Mohon maaf Bapak dan Ibu, sepertinya internetnya sedikit eh, sedikit terganggu. Lanjut Bapak Ibu ya. Sejak nomor berapa tadi Ibu Nasa tidak terdengar? Tingkat berapa? Tadi Halo? tingkat 4, Bapak. Oh, 4 ya. Oke. Jadi ya, jadi saya ulangi, ya proses organisasi itu sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP. Nah, dokumen yang level 3 tingkat 3 itu ditambah dengan dokumen tingkat 4. Ya, jadi kita ingin memastikan ada kesesuaian antara hasil monef dengan dokumen yang direvisi. Kita ingin dapat rekap apa saja dokumen yang ada, rekap apa saja SOP yang direvisi, gitu. Nah, kemudian definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi serta tindak lanjut. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan, keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet. Nah, jadi ada penambahan bukti dukung di sini. Yang pertama adalah adanya keluhan atau kebutuhan yang menjadi dasar revisi SOP itu. Ya. Jadi keluhan pelanggan ini, keluhan masyarakat ini dapatnya dari mana? Biasanya dapatnya dari proses survei kepuasan masyarakat. Nah, di situ akan ada nanti eh, apa yang menjadi keluhan dari masyarakat, itulah yang harus diperbaiki. Jika ada salah satu aspek ataupun unsur dari 9 unsur di SKM itu yang dikeluhkan, misalnya yang dikeluhkan tepat terkait dengan SOP-nya, dengan mekanisme ya untuk unsur yang kedua, maka itu juga harus ditampilkan atau di kuesionernya itu dijadikan bukti dukung untuk tingkat 5 ini. Kemudian apabila kegiatan tadi itu sudah dilakukan secara elektronik atau berbasis internet, maka di screenshot Bapak dan Ibu. Misalnya eh, monefnya itu dilakukan dengan eh, bantuan IT ya, di screenshot saja prosesnya. Penyusunan SOP itu online gitu ya. Atau sudah punya aplikasi SOP begitu. Itu di screenshot dan itu akan mendapatkan atau menjadi bukti dukung pada level atau tingkat 5. Bapak dan Ibu yang saya hormati, variabel kelima adalah pendidikan dan pelatihan aparatur. Nah, ini konteksnya adalah pengembangan aparatur. Untuk tingkat 1, ya kualifikasinya, belum ada dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada perangkat daerah yang bersangkutan. Jadi tidak ada sama sekali dokumen yang terkait dengan rencana ataupun pendidikan dan pelatihan aparatur. Artinya tidak ada dokumen yang memang dilakukan untuk ataupun dalam rangka pengembangan pegawai di instansi ataupun perangkat daerah Bapak dan Ibu sekalian. Untuk tingkat 2, dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial untuk jabatan tertentu. Ada dokumen kebutuhan diklat, ya, daftar nama, alokasi anggaran, nota dinas diklat, surat tugas diklat, dan lain-lain, tetapi hanya untuk jabatan tertentu, belum untuk seluruh jabatan. Misalnya diklat misalnya untuk kasih saja, diklat misalnya untuk jabatan kepala perangkat daerah saja. Ya, jadi ada diklat itu misalnya, maka ini akan duduk pada tingkat 2 ya level kematangannya. Kemudian untuk tingkat 3, dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan. Nah, dokumen yang kita akan verifikasi adalah dokumen rencana kebutuhan diklat seluruh jabatan. Jika rencana pengembangan pegawainya itu menyentuh seluruh jabatan, ya, ada daftar nama, ada alokasi anggaran, dan lain-lain, nota dinas, surat tugas, ya, maka kematangan organisasi perangkat daerah atau UPTD Bapak dan Ibu itu ada pada level 3. Begitu. Kemudian yang keempat, indikatornya adalah rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara reguler dan
seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan yang sudah ditetapkan. Nah, bukti dukung yang nomor 3 tadi, untuk tingkat 3 itu ditambah dengan dokumen yang membuktikan bahwa rencana itu sudah dieksekusi. Rencana pengembangan diklat, pelaksanaan diklat itu sudah dilaksanakan. Ya, tentu bukti dukungnya itu adalah semacamnya dokumen Monef, ya diklat, kemudian tingkat capaian diklat. Itu adalah isinya. Ya. Untuk berikutnya, indikator berikutnya adalah hasil pengembangan pegawai dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik. Nah, setelah di Monef tadi ya, jadi ada hasil pengembangannya apa di Monef, kemudian direvisi, ya, direvisi. Rencana pengembangan diklat itu direvisi secara periodik dan disesuaikan dengan hasil Monef itu. Maka dokumen Monefnya itu ditambah dokumen tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, itu maka menjadi bukti dukung untuk kualifikasi kematangan tingkat 5. Gitu Bapak ini. Next ke variabel berikutnya, analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas perangkat daerah. Indikatornya yang pertama adalah analisis kebijakan dan pemecahan masalah dilakukan secara sederhana dengan metode yang tidak terukur. Ya. Masalah yang dimaksud di sini adalah masalah yang berdampak pada publik. Nah, jadi idealnya setiap perangkat daerah itu punya dokumen atau standar bagaimana masalah itu dipecahkan. Nah, jadi apabila bukti dukung yang mampu dihadirkan hanyalah dokumen selaan staf ya atau hasil rencana BIMTEK internal terkait dengan analisis kebijakan dan pemecahan masalah, maka kualifikasinya ada di tingkat 1. Kemudian untuk indikator kedua, analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim internal perangkat daerah yang bersangkutan. Ya. Bukti dukungnya ada SK tim internal, SK tim yang khusus bertugas untuk melakukan pemecahan masalah. Ya, pemecahan masalah yang berdampak luas kepada publik. Nah, kemudian ada bukti kegiatan tim. Kegiatan tim itu kan bisa berupa apa, ya, bisa rekomendasi, bisa foto, misalnya, ya, dokumentasinya. Nah, kemudian ada hasil dan rekomendasi dari tim. Rapat tadi itu kan ada berita acara. Setelah dirapatkan, misalnya ada rapat terkait dengan suatu masalah yang berdampak ke publik. Rapat itu diselenggarakan. Nah, output dari rapat itu kan ada berita acara. Nah, itu yang inilah yang kita sebut sebagai rekomendasi. Jadi tim ini yang sudah punya SK-nya itu merekomendasikan kepada pimpinan seperti ini loh masalah itu harus diselesaikan. Kemudian ada laporan yang isinya detail, tidak hanya berita acara, tapi laporan itu isinya juga detail mengenai kajian ataupun solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh internal. Nah, untuk tingkat ketiga, ya, tingkat ketiga, analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan menggunakan metode ataupun teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait. Nah, kalau di level tingkat 2 tadi timnya itu internal saja, maka untuk level 3 ini SK-nya itu, SK tim pemecah masalah ini harus melibatkan eh, instansi di luar internal. Ya, misalnya kami di bagian organisasi punya masalah ABC ya. Kami melibatkan tim dari luar bagian organisasi untuk memecahkan masalah itu, melibatkan bagian hukum, misalnya BKPSDM, inspektorat dan lain-lain. Ya, jadi untuk berada di level ini harus ada SK tim itu. Kemudian juga ditambah dengan kegiatan tim berupa dokumentasi seperti tadi juga yang di tingkat 2, ya, hasil rekomendasi tim, kemudian laporan kajian. Jadi bedanya tingkat 3 dan tingkat 2 ini ada pada timnya. Timnya yang tingkat 2 internal, internal toh ya. Tingkat 3 ini lintas perangkat daerah begitu. Kemudian untuk level 4, tingkat 4, indikatornya analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis itu melibatkan tim ahli. Kalau misalnya masalah itu sungguh serius, sungguh berdampak ya, melebar kemana-mana, maka tentu diperlukan tim ahli ya. Ya, makanya SK-nya tadi itu
SK tim ahli dan narasumber yang berbentuk berupa kerjasama ya dari misalnya dari kampus misalnya ya dari perguruan tinggi atau dari institusi-institusi lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dihadapi, maka SK tim itu menjadi bukti dukung untuk tingkat ini. Ya, ditambah dengan bukti dukung kegiatan tim, kemudian hasil dan rekomendasi tim, kemudian juga laporan kajian. Kemudian untuk level kelima, tingkat 5 itu analisis kebijakan dan pemecahan masalah, ya, melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi. Nah, jadi sudah tim ahli yang hadir untuk menjadi tim pemecah masalahnya, kemudian ada rekomendasi, ada hasil kerja tim, laporan, ya, kemudian melakukan public hearing juga, ya, melakukan konsultasi publik agar masalah itu benar-benar terselesaikan. Ini biasanya masalahnya sudah besar ya sehingga diperlukan keterlibatan publik untuk berkonsultasi. Kemudian ada analisis feedback juga ya, umpan baliknya apa begitu ya. Masalah itu berdampak ke publik. Publik kita ajak duduk untuk memecahkan masalah itu. Publik berkata apa terhadap cara kita memecahkan masalah itu. Maka dokumen itu yang harus dihadirkan untuk berada pada level ini. Undangan, notulen, hasil, dan rekomendasi. Nah, itu bentuknya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, variabel ketujuh adalah manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur. Ya. Indikator pertama adalah penggunaan sumber daya ya, yang dilakukan hanya berdasarkan ketentuan formal yang berlaku. Nah, ada tidak dokumen rekonsiliasi formal sumber daya, ya, men, ya, sumber dayanya, uangnya, money, kemudian material. Nah, dokumen ini ada dokumen yang menjanjikan bahwa organisasi itu atau perangkat daerah itu diurus memang berdasarkan manajemen sumber daya yang dasarnya selaras antara sumber daya, keuangan, serta material yang ada untuk menghasilkan output pekerjaan begitu. Nah, kemudian untuk level 5 penentuan penggunaan input proyek dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bahan garing sumber daya yang sudah ditetapkan. Nah, ini bukti dukung yang kita verif itu adalah dokumen analisis kebutuhan anggaran ya, perkada tentang kalau kita Perbup ya tentang standarisasi harga, kemudian tugas dan fungsi data ini bisa berbuk ISOTK, kemudian material ya, sarpras ya, daftar daftar sarpras yang dimiliki, baik itu berupa inventarisasi aset ataupun bahan-bahan lainnya. Ya, jadi yang ingin dicapai adalah bahwa SDM-nya ya dan peralatan kerja itu terukur. Artinya misal ada 5 supir, maka ada 5 mobil gitu. Jangan sopirnya 5, mobilnya 7. Nah, jadi itu tidak balance antara man, money, and material gitu. Kemudian untuk yang ketiga, level ketiga, analisis kebutuhan input sumber daya proyek sudah distandarisasi dengan proses dicoba secara terbuka dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, jadi untuk sumber daya manusianya, sumber daya manusia aparatur, SDM aparaturnya itu tentu kebutuhannya itu diukur dengan anjap ABK ya, anjap ABK. Nah, jadi bukti dukungnya itu bisa berupa dokumen anjap dan ABK. Nah, kemudian ada dokumen standar belanja, analisis standar belanja. Begitu Bapak dan Ibu ya. Kemudian juga ada kebutuhan barang misalnya. Ada kan kalau misalnya kita mau belanja itu kebutuhan barangnya apa. Nah, itu juga dilampirkan sebagai bukti dukung. Kemudian penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan input proyek sumber daya, SOP, dan proses penjaminan mutu produk. Nah, jadi ada dokumen MONEF penyediaan sumber daya tadi. Ya, jadi ada dokumen tentang eh, bagaimana sebenarnya sumber daya itu diusulkan, ya, bagaimana sumber daya itu diajukan, digunakan, misalnya terkait anjab, bagaimana proses penyusunan anjabnya, apakah menghitung orang yang sudah ada atau memang melihat beban yang ada pada unit kerja
di perangkat daerah masing-masing gitu. Nah, kemudian penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk yang didukung oleh teknologi informasi. Nah, jadi seluruh kegiatan tadi itu didukung Bapak dan Ibu oleh IT ya berbasis internet. Untuk dukungnya itu screenshot, integrasi, evaluasi penggunaan sumber daya dengan teknologi informasi. Untuk variabel ke-8, Bapak dan Ibu ada manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur. Nah, ya tingkat pertama itu belum ada manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas pada perangkat daerah. Nah, jadi belum ada dokumen sama sekali tentang manajemen risiko. Berarti level kematangannya ada di tingkat 1. Kemudian tingkat 2 sudah ada sebagian pegawai yang melakukan analisis risiko dalam pelaksanaan tugasnya, namun hanya bersifat individu. Ada dokumen, misalnya identifikasi dan analisis risiko yang secara individual ya dibuat oleh individu-individu aparatur misalnya. Nah, jika itu yang dilampirkan sebagai bukti dukung, ya, maka Ibu dan Bapak sudah berada pada level ini. Kemudian tingkat ketiga, perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang punya risiko tinggi. Ya, bukti dukungnya itu SK tim misalnya satuan tugas ya, SPIP. Ya, kemudian ada register risiko, misalnya tugas risiko yang bertinggi, ya, atau apapun itu yang terkait dengan manajemen risiko. Biasanya untuk perangkat daerah mungkin sudah punya ini rata-rata, ya, apalagi perangkat daerah misalnya yang punya risiko tinggi misalnya. Ya, juga misalnya satuan tugas SPIP gitu, pasti sudah ada lah untuk perangkat daerah. Ya. Jika itu dilampirkan, ya ditambah dengan bukti dukung nomor 2, peringkat 2, maka Bapak dan Ibu sudah berada pada tingkat 3. Kemudian perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dievaluasi. Ya, jadi untuk berada pada level 4, ya, itu harus dilakukan peninjauan ya terhadap dokumen register risiko, kemudian juga disesuaikan dengan tujuan atau sasaran pada Renstra. Nah, begitu. Kemudian perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko dan pelaksanaan tugas serta semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian bagi pihak manapun. Ya, dokumen laporan penyelenggaraan SPIP. Ya, jadi ini jadi bukti dukungnya Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga laporan pengendalian OPD. Kalau ini sudah berhasil ya ada dokumen yang menyatakan yang mana isinya itu adalah bahwa seluruh kegiatan itu sudah dikelola risikonya dan tidak tidak mendapatkan kerugian dari pihak manapun, baik pegawai ataupun instansi. Jadi artinya aman ya. Jika aman, terkendali, maka kematangan perangkat daerah pada ibu itu ada pada level 5. Nah, kemudian untuk pengukuran kinerja perangkat daerah dan aparatur. Belum ada target atau rencana kinerja perangkat daerah yang terukur. Jadi tidak ada dokumen sama sekali, berarti kematangannya itu tingkat 1. Kemudian sudah ada target kinerja perangkat daerah, tapi belum konsisten mengacu pada dokumen perencanaan daerah. Nah, dokumen yang jadi bukti dukung itu adalah dokumen PK ataupun dan Renstra. Namun, bila belum mengacu pada dokumen perencanaan daerah, maka kemenangannya ada pada tingkat 3. Nah, kemudian untuk saya ulangi, maka pengatangannya tadi itu apabila belum mengacu pada dokumen perencanaan daerah, maka perangkat daerah pada ibu ada pada tingkat 2. Gitu. Untuk tingkat 3, sudah ada target kinerja perangkat daerah yang konsisten dengan dokumen perencanaan. Artinya PK itu sudah selaras dengan dokumen perencanaan, mengenai Renstra ya. Nanti makanya turun pada SKP begitu. Jadi ini bukti dukungnya cukup PK saja dan Renstra. Soal konsisten dengan tidak konsistennya nanti akan ditentukan oleh tim yang memverifikasi. Para input ya. Nah, kami berharap dokumen PK itu konsisten dengan dokumen perencanaan daerah. Gitu. Kemudian target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya. Ya, bagi yang punya dokumen laporan kinerja itu dijadikan bukti dukung atau laporan evaluasi sakit ini bisa dijadikan bukti dukung. Nah, untuk yang ke tingkat kematangan 5,
ya. Eh, Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik ya di atas 90%, serta sudah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi. Jadi dokumen laporan kinerja tadi, laporan evaluasi SAKIP ya dengan laporan kinerja di atas 90%. Kemudian jika punya aplikasi pengelolaan kinerja, e-Sakip atau e-kinerja itu di screenshot ya ditampilkan. Tentu e-kinerja kita punya ya Bapak dan Ibu ya. Hanya saja mungkin hasilnya nanti apakah mencapai 90% itu nanti akan ditentukan oleh tim verifikasi. Jadi Bapak Ibu hadirkan saja bukti dukungnya. Nanti yang verif 90 kah atau di bawah 90% kah akan diverifikasi oleh tim verifikator. Kemudian untuk variabel ke-10, pengembangan inovasi layanan perangkat daerah. Indikator yang pertama, belum ada rencana pengembangan produk yang akan dilakukan dengan belum ada rencana pengembangan produk yang akan dilakukan secara sistematis. Artinya belum ada sama sekali dokumen rencana inovasi pelayanan ya. Nah, kami ingin menginformasikan bahwa dokumen rencana evaluasi inovasi ini ya boleh berbentuk proposal saja, proposal awal. Ide gagasan awal itu kita sudah anggap sebagai dokumen rencana inovasi. Tidak mesti misalnya proposal inovasi itu yang sudah diikutsertakan dalam Sinovik ya, Sinovik ataupun perlombaan secara nasional nggak mesti. Nah, atau karena di dalam PKPP yang lalu juga kita temukan sebenarnya banyak lokus evaluasi itu yang sudah melaksanakan atau menguji coba apa namanya inovasi ya, tetapi mungkin belum ditetapkan, belum ada dokumen penetapannya atau masih ragu-ragu apakah inovasi atau bukan. Jadi dilampirkan saja yang kira-kira dianggap sebagai sebuah inovasi. Jadi tim verifikator akan memverifikasi apakah itu masuk kategori verifikasi atau bukan. Gitu. Ya, jadi untuk level kedua ya indikatornya pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh daerah lain ya, atau replikasi inovasi. Jadi proposal tadi itu dilampirkan saja Bapak Ibu, screenshot juga kalau misalnya menggunakan aplikasi. Nah, kemudian telah disusun rencana pengembangan inovasi sejenis, mutu maupun metodenya. Ya, jadi ada dokumen tadi itu, ya dokumen tadi itu isinya diantaranya ada pengembangan inovasi ya. Tadi kan kita sebut replikasi. Kalau memang replikasi, kalau kemudian ada pengembangan, ya baik jenis, mutu ataupun metodenya, itu pastikan harus tertuang di dalam dokumen daftar ataupun bukti dukungnya. Bukti dukungnya itu dokumen daftar adopsi, apa yang diadopsi, kemudian apa yang direplikasi, kemudian nanti dijelaskan juga eh, bagaimana kita mengubah atau mengembangkan jenis, mutu ataupun metodenya. Itu digambarkan dalam dokumen daftar adopsi atau replikasi inovasi itu. Untuk indikator berikutnya, telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang bersangkutan. Jika ada perangkat daerah yang memang mengembangkan secara mandiri, artinya bukan replikasi, bukan menduplikat milik orang lain, ya, maka dokumennya itu penetapannya, ya, pengusulannya, proposalnya, pelaksanaannya, uji cobanya, ataupun inputnya, masukan dari masyarakat itu dilampirkan. Nah, ini akan sangat berharga karena level kematangannya sudah ada pada tingkat 4. Kemudian untuk indikator berikutnya, perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan. Nah, bukti dukungnya dokumen pada level 3, level 4, serta adanya kegiatan penelitian. Dicoba inovasi yang berkelanjutan, ya. Kemudian dokumen roadmap pengembangan inovasi, SKT inovasi, dan lain-lain. Nah, kalau bisa menghadirkan bukti dukung ini, maka kita atau Bapak dan Ibu itu ada pada level kelima, level kematangan pengembangan inovasi layanannya. Yang terakhir adalah variabel budaya organisasi. Indikator pertama belum Manado adanya yung lihaw. budaya, One ya, way. belum ada budaya organisasi Oh, pada gitu. perangkat daerah. Artinya belum ada bukti dukung penerapan nilai budaya tertentu pada perangkat daerah atau PCD yang bersangkutan. Indikator kedua, sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat daerah yang bersangkutan. Jadi slogan ini misalnya ya ada berakhlak gitu loh.
Ya, ada nilai-nilai core values berakhlak, itu kan juga nilai-nilai yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah. Maka itu misalnya dicetak, kemudian ditempel atau dipajang pada ruangan tertentu, pada ruang pelayanan, sehingga dia menggambarkan bahwa nilai organisasi itu sudah ada dan sudah diarahkan untuk ditanamkan, diinternalisasikan ke dalam setiap individu aparaturnya. Ya. Kemudian kalau ada yang non cetak misalnya ya dalam medsos, misalnya slogan-slogan itu sudah dituangkan ke dalam medsos, itu disebut saja. Misalnya di Facebook Puskesmas ada slogan nilai-nilai budaya organisasi itu ya. Senyum misalnya, ramah, sapa, santun, apa begitu. Kalau sudah di screenshot, kalau sudah ditaruh atau diposting di medsos, itu bisa di screenshot dan menjadi bukti pendukungnya. Kemudian ada dokumen budaya organisasi yang resmi, menggambarkan nilai-nilai, sikap, dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan. Nah, jika sudah ditetapkan, ada SK, ya, kemudian ada tim yang juga nanti bertugas mengawasi kinerja itu, nilai-nilai organisasinya, kemudian ada gugus kendali mutu misalnya, atau SK tim, agen of change, ya, agen perubahan, yang mengawal tugas daripada penerapan budaya organisasi ini, maka itu dilampirkan dan tingkat kematangan Bapak dan Ibu sudah ada pada tingkat 3. Kemudian sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi. Nah, dokumen rencana pengembangan budaya organisasi, kegiatan sosialisasi, sara sehat misalnya, BIMTEK atau lomba dan lain-lain yang tujuannya itu adalah menginternalisasikan budaya organisasi. Dokumen itu dilampirkan, ditambah dokumen tingkat 3, tingkat 2, maka Bapak dan Ibu ya, perangkat daerahnya, OPT-nya sudah berada pada level kematangan tingkat 4. Kemudian yang terakhir, budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan evaluasi rutin dan berkelanjutan. Ya, ada MONEF ya, MONEF yang budaya organisasi bahwa memang aparatur pada instansi Bapak dan Ibu sekalian itu sudah mencerminkan atau sudah bersikap sesuai dengan budaya organisasi yang tadi sudah ditetapkan di dalam SK. Nah, jika berhasil membuktikan itu ya, maka kita maka Bapak dan Ibu sudah berada pada tingkat kematangan tingkat 5. Begitu. Nah, itu tadi 11 variabelnya Bapak dan Ibu ya, sudah kita sampaikan. Nah, jadi setiap variabel tadi itu punya skor, dia berdasarkan tingkat. Tingkat 1 diberi skor 1 dan tingkat 2 diberi 2, tingkat 3 itu skornya 3, tingkat 4 skornya 4, dan tingkat 5 skornya 5. Jadi nanti masing-masing skor ini akan dijumlahkan sehingga menghasilkan tingkat kematangan. Jika perolehan angka totalnya itu 10 sampai 19, maka kematangannya itu sangat rendah, ya. Jika kematangannya itu dari angka 19 sampai 28, maka kematangannya itu rendah. Jika skor yang dihasilkan adalah 28 sampai 37, maka tingkat kematangannya sedang. Ya. Jika tingkat kematangan 37 sampai 46 ya skornya, maka tingkat kematangannya itu tinggi. Dan jika skor yang diraih adalah 46 sampai 55, maka maka kematangannya itu sangat tinggi. Nah, angka-angka ini nanti yang akan menjadi dasar kita menata perangkat daerah ataupun UPTD Bapak dan Ibu. Di sini kita akan lihat masalahnya di mana. Yang kurang matang, sangat matang, rendah, sangat rendah, sedang, ini semua akan ada ya konsekuensi tentu terkait dengan apa perangkat daerah ataupun UPTD yang ada ya gitu. Nah, jika tadi saya sebut bahwa penataan perangkat daerah ini kegiatannya ada dua. Yang pertama penilaian kematangan organisasi dan yang kedua adalah evaluasi perangkat daerah. Setelah penilaian kematangan organisasi kita lakukan, kita akan melakukan evaluasi perangkat daerah, ya. Evaluasi perangkat daerah itu Bapak dan Ibu dilaksanakan pada saat penataan perangkat daerah. Penataan ini maksudnya tadi ya pembentukan, ya, susunan kedudukan, susunan organisasi, tata kerja, tugas maupun fungsinya. Dan itu sudah rata-rata sudah kita lakukan.
ya, kecuali terhadap beberapa UPTD yang memang sedang dalam proses. Nah, kita ada pada saat ataupun nomor kedua ya, penataan perangkat daerah dilakukan pada saat penataan perangkat daerah telah ditetapkan. Nah, objeknya itu adalah kanun yang ingin kita evaluasi itu adalah kanunnya. Kanun nomor 6 tahun 2020 tahun 2020 tahun 2016 tentang susunan dan pembentukan dan susunan perangkat daerah di Kabupaten Aceh Timur. Nah, jika untuk UPTD, maka yang dievaluasi itu adalah perbuk pembentukannya. Ya. Jadi berbeda kalau untuk perangkat daerah dibentuk dengan kanun, yang dievaluasi adalah kanunnya. Di kanun itu tertera tipe. Tipe menggambarkan berapa bidang yang boleh dibentuk, berapa subbagian, berapa seksi yang boleh dibentuk. Jika tipe bergerak, maka seluruh bidang ataupun seksi subbagian itu juga akan bergerak mengikuti hasil evaluasi. Kalau untuk UPTD, maka yang dievaluasi adalah perbuknya, karena UPTD dibentuk dengan perbuk. Nah, jadi kegiatan ini dibungkus ya dengan, saya ulangi, jadi pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah ini dibungkus dengan dua kegiatan, penilaian kematangan organisasi dan kita masuk yang kedua, evaluasi perangkat daerah. Ya, jadi evaluasi perangkat daerah ini, Bapak dan Ibu, evaluasi perangkat daerah ini itu adalah evaluasi terhadap dua komponen. Yang A, evaluasi terhadap produktivitas dan efisiensi. Ya, produktivitas ini adalah bagaimana kemudian sebuah unit kerja selevel eselon 4 dan atau tim kerja yang dibentuk berdasarkan sistem kerja itu mampu menghasilkan dokumen ataupun menghasilkan output dari tugas layanan utama. Ya. Kemudian efisiensinya ini menggambarkan satu pekerjaan, satu tugas itu membutuhkan berapa lama waktu untuk menyelesaikannya. Kalau memang dianggap satu pekerjaan utama itu waktunya terlalu lama untuk menyelesaikannya, maka unit kerja eselon 4 atau tim kerja pengganti eselon 4 itu dianggap tidak efisien. Nah, ini berpeluang untuk dibongkar ataupun digabung dengan eh, bidang, saya ulangi, dengan eselon 4 lainnya, begitu. Nah, kemudian ruang lingkup evaluasi perangkat daerah ini adalah evaluasi struktur organisasi. Setelah kita melihat efisiensinya, produktivitasnya, maka strukturnya ini akan dipetakan ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, begitu. Nah, yang pertama, yang A, cara mengevaluasi produktivitas dan efisiensi. Ya, jadi identifikasi pelaksanaan tugas layanan utama Bapak dan Ibu dari unit kerja eselon 4 atau unit kerja yang menjalankan sistem kerja melalui pembentukan tim kerja. Ini adalah tugas Bapak dan Ibu nanti yang harus dilaksanakan. Identifikasi dulu, layanan utama dari unit kerja eselon 4 atau unit kerja penggantinya itu apa? Misalnya eh, di seksi Trantip di kecamatan. Tugas utama di situ apa? Ya, misalnya membuat laporan dokumen apa gitu. Ya, identifikasi dulu apa-apa saja dokumennya, dan kemudian pastikan ya berapa durasi untuk pelaksanaan masing-masing tugas utama itu. Ya, gitu ya. Nah, kemudian sepakati durasinya berapa. Misalnya untuk membuat laporan, kalau kami ya, ini contohnya kalau di bagian organisasi, misalnya kami menyusun, salah satu tugas layanan utama adalah menerbitkan atau menyusun dokumen anjap ABK untuk berapa lama sehingga menghasilkan satu uh, dokumen berupa informasi jabatan ataupun capbook tentang anjap ABK. Sepakati durasinya berapa, Izin narasumber kayak kemudian suaranya kurang jelas. kalikan
Ya, apakah jelas Bapak? Jadi Maaf, Bapak kayaknya lanjut. jaringan kayaknya, Pak. Ya, Oke. apakah sudah terdengar? Oke, dah. Siap, Pak. Ya. Nah, misalnya saya ulangi ya. Misalnya tugas layanan utama dari bagian organisasi adalah menerbitkan eh, dokumen Anjap ABK. Ya. Yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi dulu tugas apa saja yang menjadi layanan utama dari bagian organisasi. Kemudian identifikasi frekuensi ataupun volume pelaksanaan tugas. Durasi masing-masing pelaksanaan tugas itu berapa lama? Untuk menghasilkan Anjap ABK itu butuh waktu berapa lama? Misal, untuk Anjap ABK keperluan mutasi. Ada aparatur yang ingin mutasi, kemudian dipersyaratkan oleh BKPSDM untuk membuat Anjap ABK. Nah, satu dokumen Anjap ABK itu durasi pengerjaannya misalnya 1 hari ya, atau jam kerja kita sehari itu kan 5,5 jam, 5 jam ya, atau 300 menit. Nah, artinya ada 300 menit yang dibutuhkan ya dari A sampai jadi, dari nol sampai jadi. Maka itu yang disebut pada angka 3 ini, durasi setiap pelaksanaan tugas. Nah, dalam 1 tahun, Bapak dan Ibu menghasilkan berapa anjap ABK? Misalnya ada 500, maka 300 menit dikali 500 eh, dokumen. Nah, itulah yang disebut dengan eh, volume ataupun durasi dikali, saya ulangi, itulah yang disebut dengan pengkalian antara volume dengan durasi pelaksanaan tugas. Yang cara menghitungannya itu identifikasi dulu apa tugas utamanya, kemudian identifikasi volume ataupun eh, frekuensi pelaksanaan tugas utama itu, durasinya juga, sepakati durasinya, kemudian temukan bukti dukungnya apa. Kalau kami tadi dari contoh yang tadi saya sebut, bukti dukungnya jelas, dokumen aja ABK-nya, kemudian kalikan frekuensi atau volume dengan durasi pelaksanaan tugas. Maka akan didapat angka terkait dengan produktivitas dan efisiensi unit kerja yang bersangkutan. Nah, begitu. Nah, ya, dari hasil pengkalian tadi ya, struktur organisasi itu dianggap produktif dan efisien jika durasi pelaksanaan tugas layanan utamanya ya, unit kerja eselon 4 atau yang menjalankan sistem kerja itu mencapai 66% atau 875 jam dari waktu kerja efektif dalam 1 tahun. Efektif kalau bekerja ya, itu mencapai 875 jam. Seperti contoh yang tadi saya berikan, jika 300 menit dikalikan 500 tadi itu mencapai 875 jam atau lebih, maka bagian organisasi terkait dengan penyusunan anjap dan ABK itu dianggap produktif. Ya, 300 dikali 500 kebanyakan ya, contohnya kebanyakan ya. Seharusnya nggak 300 ya. Intinya begitu ya. Jadi 875 jam itu harus tercapai sehingga unit kerja tersebut dianggap produktif. Produktif ini kan maksudnya memberikan hasil gitu ya, memberikan hasil dengan waktu yang sudah ditetapkan. Nah, inilah yang harus Bapak lakukan, itu yang harus dilakukan ya, ingin saya ingat ya. Identifikasi dulu ya. Jadi yang 1 sampai 5 ini diidentifikasi, ditetapkan di perangkat daerah masing-masing. Nanti setelah penilaian kematangan organisasi selesai, maka kita akan masuk pada proses ini. Ya, ini kita sampaikan saja semuanya dulu. Nanti kita akan berdiskusi mengenai hal-hal lebih lanjut. Ya. Nah, kita lanjut. Jika durasi pelaksanaan tugas utama itu kurang dari 50% dari waktu kerja efektif 700 jam, unit kerja tersebut tidak produktif dan tidak efisien. Artinya jika tidak ada produk ataupun tidak ada durasi kerja yang mencapai 50% ya, artinya nggak perlu struktur itu. Struktur itu nggak menghasilkan apapun. Unit kerja eselon 4 itu artinya tidak produktif, tidak menghasilkan dokumen apapun. Jadi struktur itu dianggap tidak efisien dan membebani keuangan daerah karena setelah dibentuk ternyata tidak ada hasil kerjanya. Nah, inilah tujuannya kita melaksanakan ini.
Nah, konsekuensinya apa? Ya, struktur tersebut bisa saja digabung ya dengan unit kerja lain yang sejenis atau berdekatan sesuai dengan perhimpunan urusan pemerintahan. Nah, kemudian jika tadi adalah evaluasi produktivitas dan efisiensi, maka yang kedua kita akan lakukan evaluasi struktur organisasi. Ya, evaluasi struktur organisasi ini mencakup dua hal, evaluasi besaran, kemudian evaluasi susunan. Ya, evaluasi besaran ini, Bapak dan Ibu, ya dilakukan terhadap jumlah dan tipe perangkat daerah agar perangkat daerah ataupun UPTD yang sudah ada ini tidak keluar dari hasil pemetaan. Seperti tadi di awal yang saya singgung, ada kecamatan yang misalnya ternyata dia tipe B ya setelah hasil pemetaan, tetapi dibentuk tipe A, maka kita akan pertimbangkan kembali dia harus kembali kepada tipe B. Atau ada perangkat daerah yang seharusnya tipe A, tetapi dibentuk tipe B, maka kita harus pertimbangkan kembali. Ya, jadi evaluasi besar organisasi ini mengacu pada hasil pemetaan yang sudah pernah dilakukan dan kita akan petakan ulang. Kemudian evaluasi susunan perangkat daerah. Perangkat daerah kita itu yang disusun dalam kanun itu susunannya harus seperti ini. Sekretariat daerah, kemudian sekretariat DPRD, Dewan, inspektorat daerah, dinas, badan, dan kecamatan. Jadi jika ada lembaga di luar ini, maka harus ada aturan tersendiri. Ya, semisal kita ada lembaga keistimewaan Aceh misalnya ya. Ada sekretariat Baitulmal, sekretariat MPU. Nah, itu memang ada aturan tersendiri ya. Permendagri 95 tahun 2018. Nah, itu juga akan kita evaluasi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ya, setelah penjelasan itu tadi, maka saya juga ingin menyampaikan bahwa bukti dukung penilaian kematangan organisasi tadi dapat disampaikan kepada kami nanti melalui Google Form. Kita akan suratkan, ya, surati seluruh peserta dari evaluasi ini tentang kapan dimulai penyusunannya, kapan deadline-nya, kemudian melalui apa disampaikan. Nah, namun di kesempatan ini, sebelum suratnya dalam minggu-minggu ini terbit, ya surat pemberitahuan itu tentang teknis, tentang jadwal, dan kemudian tentang deadline, ya, maka kami ingin sampaikan juga bahwa bukti dukung itu disampaikan kepada kami di Google Drive. Jadi disusun di Google Drive itu variabel 1, 2, 3, dan seterusnya itu sampai 11. Nah, di dalam variabel 1, 2, dan 3 itu dibuat folder bukti dukung tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Dimasukkan ke folder ini, kemudian eh, dikirimkan linknya itu ke Google Drive, sorry, saya ulangi, ke Google Form yang akan segera kita eh, sebar melalui surat resmi nantinya di beberapa hari ini, ya, dan pastekan pada eh, kolom jawaban Anda, ya, sebagaimana yang terlihat. Pastikan Bapak atau Ibu isi dulu, ya, budaya ini level-levelnya diisi, kemudian seluruh bukti dukungnya itu, linknya itu dipastekan di dalam kolom jawaban Anda ini. Nah, pastikan juga tidak ada akses yang dibatasi terhadap penyimpanan untuk Bapak dan Ibu itu ya. Jangan nanti setelah kami buka ternyata tidak bisa kami akses. Dan pastikan apa? Jangan ada bukti dukung itu yang linknya dirubah-ubah. Misalnya setelah bukti dukung dikirim melalui link yang pertama, jika ada revisi, maka revisi di dalam link itu saja. Revisi di dalam penyimpanan itu saja. Jangan dibuat link yang baru. Jika dibuat link yang baru, kemungkinan besar kami tidak akan bisa akses atau tidak akan tahu. Ya, jadi direvisi di dalam link yang sudah ada saja. Ya, jadi yang pertama dibuat dulu bukti dukungnya di dalam Google Drive. Ini semacam pembuktian ataupun penyimpanan evidence SKP. Ya, kemudian masing-masing variabel diisi dengan 5 tingkat. Bukti dukungnya dipastekan atau diupload ke dalam eh, folder ini. Kemudian link utama dari bukti dukung kematangan organisasi ini dipastekan ke dalam
link Google Form yang akan kami sebar melalui surat resmi. Nah, ini untuk pengumpulan bukti dukung penilaian kematangan organisasi, ya. Nah, untuk bukti dukung data evaluasi perangkat daerah itu akan kita lakukan melalui wawancara ataupun verifikasi validasi dokumen. Nanti pimpinan perangkat daerah ataupun BPD akan kita undang, akan kita wawancara satu persatu untuk menunjukkan eh, bagaimana kemudian besaran organisasinya, produktivitas organisasinya, kemudian bagaimana kemudian eh, susunan organisasinya, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan atau tidak. Jadi kita akan undang, nanti kita akan surat resmi Pak ya, kita akan sampaikan surat resmi kembali, kapan jadwalnya undangan ini kita akan sebarkan kembali. Ya. Namun yang perlu kami sampaikan sekarang, bahwa Bapak dan Ibu sudah bisa bekerja, sudah bisa siapkan seluruh bukti dukung tadi, 11 variabel. Ini nanti slide ini akan saya share, ya, saya share agar bisa menjadi eh, pegangan informasi. Dan kami tidak menutup kemungkinan agar nanti di setelah proses ini selesai, kita juga akan selalu siap berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan di luar dari forum ini ya. Nah, mungkin itu dulu Bapak dan Ibu. Saya persilakan, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin kita bisa berdiskusi tentang hal-hal yang tadi sudah kita bahas supaya ada pendalaman. Jika memang saya bisa sampaikan jawabannya hari ini, saat ini saya akan sampaikan. Jika tidak, kita akan tunda. Saya akan hubungi secara pribadi terkait dengan jawabannya. Demikian Ibu Moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hadi atas penyampaian materi mengenai penataan perangkat daerah dan penilaian kematangan organisasi dan evaluasi perangkat daerah yang sangat informatif dan juga bermanfaat. Kami akan membuka kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau hal-hal yang ingin disampaikan terkait materi yang telah dipaparkan. Silakan gunakan fitur raise hand atau chat dan sebutkan nama serta instansi atau unit kerja masing-masing. Sepertinya ada pertanyaan langsung dari Bapak Edi Gunawan dari RSUD Dr. Zubir Mahmud. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Moderator, Pak Hadi. Alhamdulillah hari ini Pak Hadi sudah menyajikan satu. Saya bertugas mungkin baru kali ini kita menyajikan kegiatan penataan perangkat daerah. Nah, yang ingin saya sampaikan ke Pak Hadi, bahwasannya kita dulu sempat berproses tentang struktur organisasi perangkat daerah Rumah Sakit Jubir Mahmud. Pada saat itu kebetulan perubahan dari kelas C menjadi kelas B. Nah, kemudian adanya perubahan dari PP nomor 18 tahun 2016 menjadi PP 72 tahun 2019. Nah, dasar diskusi kita hari ini tentu dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Kemudian aturan turunannya kepada PP nomor 18 tahun 2016. Di mana di situ salah satu yang sangat fundamental adalah tentang berubahnya status rumah sakit daerah yang awalnya sebagai lembaga teknis daerah disebut menjadi UPTD. Dan kemudian ternyata dengan PP nomor 18 tahun 2016 ini ada terjadi kekosongan aturan penyelenggaraan sehingga perlu dirubah menjadi PP 72 tahun 2019. Di mana isinya terkait dengan inspektorat daerah dan rumah sakit umum daerah. Di situ jelas-jelas disebutkan bahwasannya rumah sakit daerah yang awalnya disebutkan UPTD pada PP sebelumnya menjadi unit organisasi bersifat khusus. Dan kemudian terkait Rumah Sakit Jubir Mahmud dan Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz sudah dituangkan melalui Perbub setelah berkonsultasi dengan provinsi. Nah, sudah hampir 2 atau 3 tahun status Rumah Sakit Daerah Jubir Mahmud ini menjadi unit organisasi bersifat khusus, dan dalam pelaksanaannya ternyata banyak kendala yang kita hadapin terutama rumah sakit dibandingkan pada saat benar-benar berdiri sebagai lembaga teknis daerah.
pada prinsipnya sering kadang-kadang kita disebut sebagai UPTD, tapi pada kewajibannya kadang-kadang kita diminta sebagai SKPD. Nah, kadang-kadang kita bingung. Pada saat diundang disebutkan jelas misalnya kepala perangkat daerah termasuk direktur rumah sakit daerah seperti itu. Tapi kadang-kadang tidak disebutkan status UPTD atau UUBK-nya tersebut. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang harus berkoordinasi dengan dinas terkait di bidang kesehatan, dinas kesehatan. Padahal kalau kita lihat di peraturan PP-nya itu tidak disebutkan. Sebagai contoh, yang sudah kita jalankan selama ini pengelolaan keuangan gaji pegawai. Nah, gaji pegawai yang hanya rumah sakit daerah pengelola sendiri sekarang dikelola oleh dinas kesehatan. Kemudian pada saat kita mengusulkan nama-nama, misalnya pengusulan nama PPK atau PPTK atau Dewan Pengawas, itu tidak bisa langsung misalnya ditujukan langsung ke bupati, tapi melalui dinas kesehatan. Padahal kalau kita pelajari dari PP 72 tahun 2019, pertanggungjawaban direktur rumah sakit kepada dinas yang terkait dengan bidang kesehatan atau dengan kepala dinas kesehatan itu hanya sifatnya memberikan laporan kinerja ya tentang pengelolaan keuangan, kepegawaian ataupun pengelolaan barang. Tapi tidak disebutkan bahwasannya segala usulan apapun harus melalui dinas kesehatan. Nah, untuk itu alangkah baiknya dalam momen ini kita evaluasi bersama tentang perubahan status rumah sakit daerah yang awalnya lembaga teknis daerah, kemudian menjadi UPTD, kemudian menjadi UUBK. Setelah praktiknya selama 3 tahun ini perlu kita evaluasi bersama untung ruginya. Di mana ruginya bagi rumah sakitnya sendiri, di mana ruginya bagi dinas kesehatan, atau di mana untungnya bagi pemerintah daerah sendiri. Sehingga perangkat daerah yang ada di Aceh Timur ini benar-benar melaksanakan fungsinya secara maksimal. Kami pada saat menyusun struktur organisasi rumah sakit daerah, kami pada saat itu mengambil susunan yang sangat minimal. Artinya posisi wadir sebenarnya maksimal bisa 3, tapi kami juga menyusun hanya 2. Kemudian posisi kabak maksimal bisa 3, kabit bisa 3, tapi kami karena memang rumah sakit diatur khusus dengan perubahan PP dari PP 18 menjadi PP 7, Pemda Aceh Timur itu membuat evaluasi khusus pelaksanaan tersebut, apakah sudah maksimal atau perlu dilakukan perubahan seperti itu. Terima kasih Pak Adi atas penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Direktur. Sudah selesai Pak Adi? Iya, tadi yang terakhir sekitar 30 detik agak putus-putus Bapak. Ya, tapi kita sudah tangkap Bapak bahwa kita memang senang dengan evaluasi ini karena evaluasi itu kan memang seharusnya berkala ya. Jadi ada hal-hal yang sudah kita laksanakan di beberapa periode berlalu itu jika tidak ada evaluasi, jika yang dulu salah, maka yang hari ini kan salah terus-menerus begitu. Maka kita harus pastikan jika ada kesalahan pada masa lalu itu harus kita perbaiki di masa kini. Memang untuk rumah sakit sepertinya memang harus perubahan SOTK Bapak ya karena Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 2009 itu juga sudah dicabut oleh Undang-Undang Kesehatan. Yang Undang-Undang Kesehatan yang terbaru ini juga sudah banyak menetapkan ketentuan-ketentuan baru ya karena memang cukup lama ya umur Undang-Undang Rumah Sakit itu tahun 2009 dan alhamdulillah sudah dicabut dan kemudian mungkin kita memang untuk rumah sakit SOTK-nya itu mungkin memang pasti harus dirombak itu Bapak ya makanya ini adalah kesempatan yang memang kita tunggu-tunggu bagaimana kemudian hal-hal teknis yang terkendala ya, baik terkait dengan status unit organisasi bersifat khusus ataupun UPTD yang ada pada Zubir Mahmud itu bisa lebih terang benderang bagaimana proses bisnisnya, bagaimana proses penyelenggaraan apa penyelenggaraan hubungannya dengan Dinkes selaku dari unit kerja yang induk ya. Nah, itu juga akan kita perterang nanti. Kita harapkan nanti Bapak bisa kita adakan sebuah forum misalnya mungkin yang ketika nanti kita ada membahas SOTK dari atau evaluasi SOTK dari
eh, Zubir Mahmud itu kita bisa ciptakan atau hadirkan selenggarakan sebuah forum khusus ya untuk membahas masalah-masalah yang tadi sempat Bapak sampaikan. Karena memang status dari Rumah Sakit Zubir ini kan khusus dia ya UPTD tetapi khusus ya mempunyai kewenangan khusus terkait dengan aparatur ya sumber daya kemudian terkait dengan keuangan juga ya aset itu berbeda dari UPTD lainnya. Kalau UPTD lainnya itu dibentuk ya berdasarkan ketentuan Permendagri nomor 12 2008, maka rumah sakit ini adalah amanah langsung dari PP 18 Junto PP 72 tentang perubahannya begitu. Jadi terima kasih Bapak, ini akan kita tampung ya. Hal-hal nanti itu kita sudah catat di evaluasi yang kita selenggarakan ini, insya Allah akan kita pertajam nanti masalah-masalah ini dan kita carikan sama-sama oleh tim yang bekerja. Begitu. Nah, terkait dengan 11 indikator tadi, saya pikir rumah sakit tidak mungkin tidak punya ya. Tadi 11 variabel itu dan saya rasa rumah sakit bisa menjadi peraih nilai tertinggi ini terkait variabel 11 tadi itu. Mungkin hampir semuanya ada itu Pak ya, terkait 11 variabel yang tadi di dalam survei kematangan organisasi. Baik, terima kasih Pak Edi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Hadi atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari kolom chat Bapak, izin saya bacakan. Pertanyaan dari Bapak Mursal, Kantor Camat Ranto Slamet. Apakah selama ini perangkat daerah di Aceh Timur belum tertata, Bapak? Iya, langsung ya Ibu. Iya, Bapak. Pak Mursal ya. Apa kabar Pak? Sehat Pak ya. Jadi perangkat daerah kita itu sudah ditata. Makanya kerangkanya ini adalah evaluasi. Jadi apapun yang sudah kita tata itu tentu harus kita evaluasi, apalagi jika usianya sudah cukup uzur, ada 8 atau 7 tahun, ya, sejak 2016 sampai dengan 2026 per hari ini, 8 tahun lebih barangkali. Jadi kita harus evaluasi kembali. Jadi di 2016 itu kebetulan saya juga terlibat meskipun hanya kulit-kulitnya ya. Penataan perangkat daerah itu kita sudah lakukan berdasarkan pemetaan skor ya, berdasarkan perhitungan jumlah APBK, jumlah penduduk, luas wilayah itu untuk masing-masing perangkat daerah. Tetapi kan hari ini per hari ini jumlah APBK, jumlah penduduk, luas wilayah itu bisa berkurang, bisa bertambah ya sebagai contoh misalnya untuk DPRK kita misalnya ya jadi ada salah satu variabel ada salah satu indikator bahwa satuan kita itu tipenya itu berdasarkan jumlah anggota dewan. Nah jika anggota dewan yang bertambah ya maka otomatis tipe dari satuan itu juga bisa menjadi lebih tinggi. Begitu juga dengan kecamatan. Tadi saya sebut jika kecamatan itu warganya masyarakatnya di 2016 misalnya 4.000 orang 4.000 jiwa, di 2026 bisa jadi sudah 7.000 atau 5.000. Nah, ini akan berpengaruh kepada tipe. Nah, itulah kenapa ini kita sebut penataan ruang lingkupnya, pembinaan dan pengendalian yang dilakukan adalah penilaian kematangan dan evaluasi perangkat daerah. Nah, khusus pertanyaan Pak Mursal ini ada pada kerangka evaluasi. Sudah ditata dulu sudah ditata, sekarang kita evaluasi. Nah, mungkin begitu, Ibu Nasa. Baik, Pak Adi, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hadi atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Bapak Musral atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan lainnya? Silakan Bapak Hasbi dari Kasubag Umum dan Kepegawaian Kantor. Silakan Bapak, Bapak Hasbi, Pak. Silakan Bapak Hasbi. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Adi sedikit ada kekeliruan ataupun perlu penjelasan terkait dengan masalah persiapan eviden dalam rangka evaluasi penataan perangkat daerah. Ini kita seperti Bapak Adi ungkapkan tadi,
terkait hal tersebut adalah dimasukkan dalam proses Google Drive ataupun nantinya akan dibagikan dalam bentuk link. Di sini kami perlu juga ingin tahu apa saja yang sifatnya berbentuk bukti dukung tersebut, atau memang harus setiap pegawai mempersiapkan bukti dukung tersebut untuk dilaksanakan dimasukkan dalam Google Drive. Itu aja Pak sebagai kejelasan, dan nantinya kami juga akan mempersiapkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hasbi, Kasubag Kepegawaian, Kantor Camat Ratu Biru Perla, Pak. Rantau Perla, ya Rantau Perla. Nah, jadi Pak Hasbi, bukti dukung ini tidak per individu pegawai, tetapi untuk perangkat daerahnya, ya, ataupun UPTD-nya. Nah, jadi bukti dukung yang tadi sudah saya tayangkan itu, ya, ditujukan atau disimpan seperti pola kita menyimpan bukti dukung SKP, Pak. Polanya, Siap. ya, polanya begitu, ya, polanya begitu. Saya coba tayangkan kembali, ya. Terlihat, Bapak? Belum Pak. Terlihat, Bapak? Belum. Ya, sudah. Nah, jadi Google Drive itu seperti pola penyimpanan yang kita lakukan pada penyimpanan bukti dukung SKP. Nah, jadi ada 11 variabel tadi ya Pak. Jadi penilaian kematangan organisasinya itu ada 11 variabel yang dinilai. Nah, kita buat dulu Pak ini. Yang pertama adalah folder bukti dukung. Ya, bukti dukung penilaian kematangan organisasi namanya. Nah, kemudian di dalam folder bukti dukung ini kita buat 11 folder. Yang nama foldernya variabel 1, 2, 3, sampai 11. Ya. Nah, di dalam variabel 1 ini, jika kita buka, maka kita buat isinya seperti ini. Bukti dukung tingkat 1, bukti dukung tingkat 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, jadi di dalam variabel tadi, kita buka, kita buat lagi ada 5 folder. Di dalam folder inilah bukti dukungnya kita upload. Ya, Asdi. Oke. Ya. Ya, siap. Kemudian yang linknya itu diambil atau dibuat yang link folder bukti dukung ini induknya Pak. Ya, jadi Oke. bukti dukung kematangan organisasi ini dibuat linknya ya untuk berbaginya. Kemudian link itu nanti yang akan dipastekan di sini. Nanti Google Form ini kita akan share Bapak melalui surat resmi. Kita sedang buat suratnya, dalam beberapa hari ini insya Allah akan tersebar, ya, diterbitkan. Maka Bapak dan Ibu isi dulu ya seluruh variabel ini, tinggal pilih Bapak mau pilih nomor 1, 2, tingkat 2. Menurut Bapak tingkat kematangan Bapak ada di mana misalnya. Rantau Perla misalnya untuk variabel budaya organisasi itu level kematangannya 3. Maka diklik di tingkat 3. Kemudian ya setelah seluruh variabel, kan ini yang terakhir ya, saya ambil contoh yang terakhir. Ini variabel budaya organisasi yang ke-11 yang terakhir. Jadi setelah seluruh variabel dari 1 sampai 11 ini diklik ya, dicontreng atau dipilih salah satu tingkatnya, baru bukti dukungnya dipastekan di sini linknya Bapak. Ya, jadi linknya di sini dipastekan, kemudian disubmit, kirim. Pastikan Bapak link itu bisa kami akses ya, bukan dibuat untuk perorangan. Ya, jadi jangan nanti verifikatornya nggak bisa buka itu link. Dan jangan digonta-ganti linknya, dikirim cukup sekali saja. Kalau isinya digonta-ganti nggak apa-apa. Kalau link isinya direvisi itu boleh. Ya, misalnya besok sudah ada dokumennya langsung diisi, boleh di linknya. Kemudian lusa misalnya ada perbaikan ya atas dokumen itu, direvisi di situ saja. Jangan dibuat link yang baru. Jadi mungkin itu Pak Asmi ya. Begitu Ibu Nasa, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Hadi. Untuk Bapak Hasbi, bagaimana Pak? Apakah
Sudah cukup, Pak, atau ada yang ingin ditambahkan lagi? Sepertinya sudah cukup, Pak, ya. Untuk Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin bertanya melalui fitur raise hand atau kolom chat. Di kolom chat ada pertanyaan lagi nih, Pak. Saya akan membacakan pertanyaan dari Sekdis Perindustrian. Untuk dinas yang bertipe A dan B dibedakan dari faktor apa saja ya, Pak? Bapak suaranya masih termute, Pak. Ya, baik Bapak Sekdis, Dinas Perindustrian. Tipe itu mempengaruhi jumlah bidang yang bisa dibentuk, jumlah seksi dan subbagian yang bisa dibentuk. Ya, itu diatur dalam PP 18. Misalnya dinas atau perangkat daerah yang bertipe A, maka dia maksimal bisa membentuk 4 bidang dengan masing-masing 3 seksi dan 3 subbagian pada sekretariatnya. Ya. Tidak semua dinas juga seperti itu. Ada dinas yang kemudian jika skornya besar, ya di atas kalau tidak salah 830, maka dia boleh dibentuk eh, bidang yang kelima. Tidak semua dinas boleh seperti itu. Yang dimungkinkan adalah dinas PUPR dan dinas pendidikan. Ya, itu dimungkinkan apabila memang skornya besar. Nah, jadi jika pertanyaannya adalah tipe A dan tipe B itu berbedanya di mana? Berbedanya pada kemungkinan berapa bidang dan seksi dan subbagian atau subbidang yang dibentuk. Jadi itu dia perbedaannya, Bapak. Apabila tipe C, ya, maka sub bagian bidangnya itu maksimal dua dengan masing-masing memiliki 2 seksi. Nah, ada pengelompokan apabila masing-masing urusan pemerintahan itu tipenya C, C digabung dengan C maka menjadi dinas tipe B. Nah, jadi perlu juga saya informasikan bahwa dinas itu dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan. Ya, urusan pemerintahan inilah yang tipenya kita petakan. Urusan pemerintahan yang bertipe ini dijadikanlah tipe dinas. Begitu. Misalnya ada urusan pemerintahan, misalnya statistik dan persandian. Itu urusannya rumpunnya itu cuman boleh di komunikasi dan informatika. Tipe kita itu untuk urusan atau skornya itu kecil. Seingat saya itu 400-an. Jadi 400 sampai 600 tipe C, 600 sampai 800 itu tipe B. Di atas 800 skor pemutaannya itu tipe Maaf, A. Pak, suara Bapak terputus, Pak. Ya, makanya hanya bisa dibentuk tingkat seksi kepada berapa jumlah bidang dan seksi dan subbagian dan eh, subbidang yang bisa dibentuk dalam suatu perangkat daerah. Jadi itu dia perbedaannya Bapak dan pengaruhnya kemana tipe itu. Inilah momen kita merubah atau melakukan evaluasi terhadap tipe-tipe masing-masing urusan pemerintahan itu, sehingga ada kemungkinan dinas itu yang bertambah bidang, berkurang bidang, atau malahan kalau tidak produktif dihapuskan gitu. Inilah momennya kita akan lakukan itu. Ini pekerjaan yang memang panjang kali lebar, tapi bukan tidak mungkin kita lakukan jika kita semuanya kompak ya begitu Bapak dan Ibu. Termasuk UPTD. Ya, jadi UPTD juga punya tipe A dan tipe B. Ya, kecuali UPTD pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kalau UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kesehatan, dia punya aturan tersendiri. Mereka bahkan tidak dibentuk melalui penyusunan kajian akademik. Nggak perlu itu. Ya, mereka sudah perintah, maka misalnya puskesmas harus dibentuk. Hanya ada kriteria. Kriteria-kriteria itulah nanti akan dipenuhi. Kalau puskesmas misalnya ada 8 kriteria ya, dia itu berada di daerah rawan bencana apa tidak, dia sulit diakses apa tidak, makanya nanti dia masuk kriteria apa begitu.
Kemudian ada juga mengkategorikan ya, dia masuk ke perdesaan atau tidak. Begitu juga dengan misalnya yang di Dinas Pendidikan. Ya, dia ada UPTD, Satuan Pendidikan Formal, dan Satuan Pendidikan Non Formal. Mereka tidak punya tipe, tetapi langsung pada penetapan sekolahnya itu. Dan nama-nama yang juga ditetapkan melalui SK saja, tidak melalui Perbub. Perbubnya hanya menetapkan UPTD, SPF, atau SPNF-nya. Nah, tipe-tipe ini Bapak dan Ibu sangat berpengaruh. Oleh karena itulah, objek dari evaluasi perangkat daerah ini adalah kanun. Karena tipe itu dicantumkan di kanun. Ya, tipe dicantumkan di kanun untuk perangkat daerah dan di Perbub untuk UPTD. Jadi mungkin begitu Pak Sekdis Dinas Perindustrian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Hadi atas jawabannya. Ada masuk satu pertanyaan lagi nih Bapak dari Dinas Lingkungan Hidup. Ini penilaiannya untuk seluruh dinas atau hanya PTD saja? Ya, baik. Penilaian ini untuk seluruh perangkat daerah. Perangkat daerah itu terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan, dinas, badan, dan kecamatan. Jadi nggak cuma dinas, seluruhnya. Dan termasuk UPTD-nya. Kita juga mau tahu UPTD, misalnya kalau di Dinas Lingkungan Hidup, UPTD pengelolaan sampah, UPTD pengelola apa TPA ya, tempat pembuangan akhir. Nah, itu produktivitasnya seperti apa? Kematangannya seperti apa? Kita juga mau periksa itu sehingga barangkali bebannya sudah berlebih. Sehingga kalau tidak salah ada 7 PTD di LH, bisa jadi mungkin nanti harus tambah 3 lagi karena bebannya sudah banyak atau bahkan bisa kita pangkas menjadi kurang dari angka 7 PTD itu. Jadi Bapak dan Ibu, penilaian ini kita akan coba lakukan menyeluruh terhadap seluruh perangkat daerah dan UPTD. Kenapa UPTD termasuk di sini? Karena UPTD ini adalah pelaksana teknis dari perangkat daerah yang mana perangkat daerah itu penyelenggara urusan pemerintahan. UPTD ini ujung tombak dari penyelenggaraan urusan pemerintahan. Misalnya ya urusan pemerintahan, lingkungan hidup. Siapa penyelenggara pelayanan teknisnya itu? UPTD pengelolaan sampah. Jika dinas dievaluasi tapi UPTD-nya tidak, otomatis UPTD ini juga akan evaluasi. Ketika induk berubah, UPTD harus berubah. Begitu. Jadi konsepnya seperti itu sehingga kebijakannya adalah seluruh perangkat daerah dan UPTD itu akan dievaluasi baik dari sisi kematangan perangkat daerahnya dan UPTD-nya maupun dari sisi efisiensi dan produktivitas maupun dari sisi besaran struktur organisasinya. Kita akan coba evaluasi itu. Makanya tadi saya sebut ini panjang kali lebar, ya. Tapi tidak apa-apa, kita akan masuk ke tahapan eh, apa penilaian kematangan dulu. Nanti setelahnya kita bisa masuk pelan-pelan kepada evaluasi perangkat daerah dan UPTD. Begitu Ibu Nasa. Baik, terima kasih Bapak Hadi. Nah, saya ada pertanyaan nih Pak. Di antara 11 variabel yang telah Bapak sampaikan sebelumnya, nih, apakah ada variabel yang paling menentukan keputusan untuk penilaian kematangan organisasinya tuh, Pak? Ya, seluruh variabel ini equal, star. Ya, jadi seluruh variabel ini setara dan skornya juga sama. Tingkat satunya satu, tingkat limanya lima. Nah, seluruh eh, variabel ini itu akan menggambarkan secara umum dan ataupun spesifik, ya saya ulangi menggambarkan secara spesifik bagaimana kematangannya. Karena kita kan ingin memotret nih, ingin memotret eh, bagaimana sih sebenarnya diurus itu organisasi. Organisasi perangkat daerah ataupun OPTD ini diselenggarakan dan diurus oleh yang bekerja di situ, oleh pimpinannya sampai dengan seluruh pelaksana, fungsional dan segala macam. Kalau tidak eh, kalau terdeteksi tidak matang, berarti kita punya problem di situ. Ya, kematangannya itulah yang diukur melalui indikator-indikator ini. Nah, jadi oleh karena itu saya sebutkan tadi di awal, kita harapkan jangan mengkondisikan bukti dukung.
Jangan bukti dukung itu dikondisikan hanya untuk penilaian ini. Misalnya, ya, ada dokumen A, sebenarnya nggak ada, tapi download di internet. Download di internet ya. Padahal tahun lalu dokumen itu nggak ada. Ini tahun di bulan Januari dokumennya sebenarnya juga belum ada ya, yang benar-benar dikerjakan, yang real ya. Tapi download di internet, rubah sana, rubah sini, teken, ganti tanggal, ganti bulan. Nah, kita tidak ingin ada pengkondisian bukti dukung seperti itu. Nah, kalau memang misalnya kematangannya rendah, itulah potret kita. Maka kita berangkat dari situ proses perbaikannya. Ya, jadi jangan malu ngakui misalnya kita belum matang, karena kita nggak akan bisa berintrospeksi kalau kita tidak mengakui kita itu misalnya salah atau keliru ya. Jadi harapannya seperti itu. Jadi pimpinan juga menyampaikan ke kami agar jangan ada tanda kutip pengkondisian bukti dukung. Ya, jadi real saja yang ada, yang nggak ada ya sudah tidak ada. Gitu. Ibu Nasa. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak, atas jawabannya. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi nih, Pak. Atau Ya, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi melalui fitur raise hand atau kolom chat. Silahkan, Bapak Ibu. Jangan ribut ya pertanyaan. Baik, Bapak. Sepertinya sesi tanya jawab dan diskusi kita telah selesai. Izin Bapak Hadi, sebelum kita memasuki penutupan, apakah ada closing statement yang ingin Bapak sampaikan, Pak? ya, baik, terima kasih Ibu Nasa. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di sini. Juga terima kasih Ibu Nasa. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan pada statement terakhir ini adalah yang pertama, bukti dukung itu sudah bisa disiapkan mulai setelah acara ini berakhir, dihimpun ya. Kemudian dibahas di internal progresnya seperti apa. Kemudian tunggu surat dari kami mengenai kapan jadwal eh, akhir dari pengumpulan bukti dukung beserta link penyimpanan ataupun link penyampaian bukti dukungnya. Dari detail pertama. Nah, yang kedua, ya, proses evaluasi perangkat daerah, ya, itu bukti dukungnya juga nanti akan disampaikan langsung oleh pimpinan melalui kegiatan wawancara, ya, nanti akan ditetapkan dalam surat yang akan kita kirim ini. Jadi bukti dukungnya itu juga mohon segera atau sudah bisa disiapkan agar tidak terjadi nanti apa buru-buru ya dalam menyiapkannya. Jadi dicicil dari sekarang. Kemudian yang ketiga, lebih lanjut terkait bukti dukung itu boleh ditanyakan kepada kami yang melalui WA atau telepon ya. Mungkin kita sudah saling kenal nih, banyak saya lihat wajahnya yang familiar, itu boleh langsung berkomunikasi. Insya Allah kita akan coba pertajam informasinya terkait dengan bukti dukung. Yang keempat, saya ulangi sekali lagi, kami harapannya ya pimpinan juga jangan ada pengkondisian bukti dukung. Yang ada ya sudah ada, yang tidak ada ya sudah tidak ada. Berarti nanti akan kita buat, akan kita perbaiki di masa depan. Kemudian yang terakhir, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kelebihan ya dalam penyampaian. Ini murni karena memang kelemahan saya dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Adi, ini sedikit Bu, mohon izin saya ada bisa Bu. Boleh Bapak, silakan Baik. Bapak. Izin Pak Adi bisa berikan contoh salah satu bukti dukungnya apa yang bagaimana bentuk ataupun yang pelaksanaan yang kami lakukan. Contohnya aja, satu-satunya, satu aja Bu jadi. Biar kami bisa melakukan berbentuk persiapan bukti dukung tersebut. Terima kasih. Ya, tadi di slide sudah saya tuliskan juga Bapak ya. Jadi misalnya bukti dukung misal ya untuk
eh, variabel yang ke berapa ketiga misalnya kan. Ketiga, misalnya dokumennya itu dokumen untuk tingkat 3 itu mutu dan produk proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian berkala. Jadi bukti dukungnya itu ya standarisasinya itu ada dalam dokumen standar pelayanan. Misal ya dokumen SP itu jadi bukti dukung ya. Kemudian ada juga dokumen SOP itu jadi bukti dukung. Tadi di slide sudah saya tuliskan Bapak nama-nama dokumen yang kira-kira bisa menjadi bukti dukung. Oke. Insya Allah setelah acara ini kita akan share Bapak seluruh Siap, variabel, siap. seluruh tingkat itu ada kira-kira bukti dukung atau ruang lingkup bukti dukung yang akan kita verifikasi. Tinggal didalami saja ya. Misalnya untuk perencanaan ya. Untuk tingkat 2 itu apakah penentuan perencanaan itu sudah ditentukan melalui skala prioritas yang diukur. Itu bisa kita lihat nanti dalam dokumen renwalnya ya, dalam dokumen RKA apakah berbasis Renstra atau tidak dan segala macam. Ya, jadi bukti dukungnya itu eh, Bapak masukkan ke dalam file yang tadi dalam Google Drive yang tadi itu. Nah, makanya saya harapkan dari awal dari sekarang sudah bisa berdiskusi dengan pimpinan untuk menyiapkan dalam slide yang akan kita itu Ibu Nasa, terima kasih. Makasih, Baik, Pak. Bapak Hadi, terima kasih. Bapak Hasbi, terima kasih juga sebelumnya, Pak. Siap, siap. Makasih. Sama-sama. Untuk para peserta yang belum mengisi presensi, silakan diisi presensinya terlebih dahulu. Dan saya di link yang telah saya bagikan juga ada materi dan dokumentasi yang telah kita ambil tadi. Untuk presensinya diharapkan kepada para peserta yang mengikuti sosialisasi ini untuk dapat memperhatikan NIP waktu pengisian absensi, nanti agar sertifikatnya dapat kami upload ke CISN nantinya. Baik, peserta yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hadi selaku narasumber kita hari ini yang telah memaparkan materi yang sangat informatif dan juga bermanfaat. Serta terima kasih kepada para peserta kita pada hari ini, Bapak Ibu seluruh ASN Pemkab Aceh Timur atas partisipasi aktif, atensi, serta semangatnya selama mengikuti sosialisasi ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan menjadi bekal bagi kita semua. Saya selaku panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada Waalaikumsalam kegiatan warahmatullahi selanjutnya. wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.